Farid melakukan hal ini karena dia membutuhkan uang. Anaknya sedang sakit keras. Bu Anissa, saya mohon maaf. Kasus ini tidak ada hubungannya dengan hilangnya Naila anak ibu. Untuk itu, kami akan menutup kasus ini. Tapi itu artinya Naila gak akan pernah ditemukan, Pak. Saya harus kehilangan anak saya selamanya. Ini rasanya kayak di hotel. Alvaro. Apa-apaan ini? Jawab pertanyaan aku, Pak. Kenapa bisa polisi tahu ada tongkat baseball dengan darah Bagas di rumah aku, Pak? Jawab, Pak! Jawab! Lu lihat sendiri kan di berita. Kalau orang yang udah menyerahkan diri itu, dia udah ngaku kalau dia yang telah naruh barang bukti itu di rumah kita. Aku tahu Papa bohong. Papa bohong kan? Jawab, Pak! Lihat aku, Pak. Lihat aku. Jawab dengan jujur. Papa disuruh Bima kan? Papa disuruh Bima kan, Pak? Jawab! Alvaro, lo denger baik-baik ya. Lo gak akan pernah bisa ngelawan Bos Bima kalau lo terus nantangin dia. Bukan hanya lo yang akan dibunuh sama dia, tapi nyokap lo, juga gua. Paham lo? Sebelum semua terlambat, sebaiknya lo pergi menjauh dari dia. Ini tuh Papa. Apaan ini? Ini uang tuh Papa. Aku akan kasih uang Papa setiap bulannya. Tapi dengan satu syarat. Apa? Papa harus selalu kasih info tentang Bima. Dan tentang Sarah dan anaknya Tiara. Alvaro, uang segini tidak sebanding dengan nyawa gua. Papa nggak usah takut. Bima gak akan tahu tentang ini, Pak. Karena semua orang tahu. Papa dengan aku gak pernah akur. Teteh bangun. Udah pagi, Teh. Ayo bangun. Kita kerja, Teh. Tapi Teteh lemes. Teteh kayaknya hari ini mau izin aja deh. Kayaknya enak badan. Teteh sakit. Nggak tahu, cuman badannya lemes aja. Mungkin dari pikiran juga kali Teteh kepikiran terus tentang masalah siapa pembunuh Bagas. Siapa penculik Naila. Teh, semuanya gak sia-sia. Kita memang harus selalu berharap. Karena untuk orang-orang seperti kita, harapan adalah satu-satunya cara untuk kita bisa bertahan hidup. Jadi gimana? Teteh mau tetap izin atau mau kerja aja? Kasian loh, Non Cinta pasti udah nungguin Teteh. Astagfirullahaladzim. Iya, kasihan Non Cinta dong. Yaudah sekarang Teteh mandi dulu, Teteh mau siap-siap ya. Teteh. Giliran dengan nama Non Cinta aja, langsung semangat lagi. Nah, anak mama udah cantik, siap pergi ke sekolah. Ma, aku belum sikat gigi. Ya ampun, tadi lupa ya pas mandi nggak gosok gigi. Ya udah, habis ini gosok gigi ya. Kalau mandi sama Bini nggak pernah lupa. Iya, ya udah pokoknya habis ini gosok gigi ya. Nggak mau, maunya sekarang.
Cinta? Pemirsa, kasus ini sudah cukup lama ditangani pihak kepolisian. Tersangka FRD sudah menyerahkan diri dan mengakui semua perbuatannya. Sepertinya ini adalah akhir dari kasus pembunuhan Ustadz Bagas. Sayang, kasus kematian Bagas udah berakhir, ya. Kamu gak usah khawatirin itu lagi. Dan aku nggak bisa kayak gini. Dan tiap aku ngeliat muka perempuan itu aku jadi... Sayang, dengerin aku ya. Cinta itu selamanya akan jadi anak kamu. Asalkan kamu bersikap baik sama Anissa. Kamu gak bikin dia curiga. Tolong buang semua rasa khawatir kamu ya. Kalau enggak sampai kapanpun, kamu bakal takut sama Anissa. Maaf, Bu, Pak. Saya terlambat. Kenapa Bu Safira dan Pak Kenan kayak gugup seperti itu melihat aku? Apa Anissa denger ya? Non? Maaf ya, Bibi agak telat ya. Udah siap? Udah, Bi. Tapi tadi Mama lupa suruh Cinta gosok gigi. Jadi sekarang belum gosok gigi? Udah. Pinter. Nanti kita jalan yuk. Berangkat ya. Pamit dulu sama Mama sama Papa. Sini sayang. Hati-hati ya Cinta. Ma, Pa, Cinta sekolah dulu ya. Iya sayang, hati-hati ya. Hati-hati ya Cinta. Yang rajin ya. Semangat. Iya, Ma. Dadah. Iya, Pa. Dah. Dadah. Bi, ayo nanti telat. Iya, ayo. Ya, Assalamualaikum. Pak, Bu, berangkat dulu. Waalaikumsalam. Nan, kamu lihat kan? Kalau tadi Anissa denger apa yang kita omongin gimana? Enggak mungkin. Kalau dia dengar apa yang kita omongin, nggak mungkin reaksi dia biasa aja. Non Cinta, sampai Non. Yuk. Cinta. Tiara. Anak papa ini yang mau ulang tahun besok nih. Cinta. Tadi katanya Tiara mau ngomong, mau ngundang Cinta ke ulang tahunnya. Kasih tahu dong. Besok dateng ya Cinta. Gimana bilangnya ke Cinta? Cinta. Aku ulang tahun. Oh iya, Om hampir lupa. Nih. Ini undangannya, tapi Tiara yang kasih ke Cinta. Gimana tangan kanannya dong? Nah, tangan kanan kasih Cinta. Terima kasih, Tiara. Sama-sama. Bi, tolong kasih ke Mama ya. Iya, Non. Tiara, ayo kita masuk ke kelas. Masuk sama Cinta ya. Dadah anak papa.
Tadi Anissa denger nggak ya? Aduh, kalau sampai dia denger gimana? Aku nggak mau kehilangan Cinta. Permisi, Bu. Ya, Anissa. Anissa, mau apa dia? Ada apa, Anissa? Cinta udah berangkat sekolah kan? Udah. Ini ada titipan undangan ulang tahunnya Non Tiara, Bu. Oh, Tiara ulang tahun. Tapi sikap Anissa biasa aja. Berarti benar kata Kinan. Anissa itu nggak dengar apa-apa. Aku aja yang terlalu parnoan. Makasih ya, Anissa. Kamu kenapa? Aku kayaknya sedih banget. Nggak apa-apa, Bu. Saya cuma ingat sama anak saya. Non Tiara ulang tahun yang kedua. Sementara anak saya hilang waktu itu di usia 6 bulan. Bahkan di ulang tahun yang pertamanya pun saya nggak bisa merayakan bareng bersama anak saya. Dan sekarang saya malah jauh dari anak laki-laki saya. Maaf ya, Bu. Saya malah jadi selalu cerita yang sedih-sedih sama Ibu. Mengeluh, curhat tentang hal ini. Padahal Ibu sendiri juga baru pulang dari rumah sakit. Maafin saya, Bu. Saya permisi. Sebenarnya memang kasihan Anissa. Hidupnya begitu tragis. Selama ini dia merasa hidup dia itu jauh dari anak-anaknya. Padahal salah satu anaknya ada di depan matanya. Bagaimanapun juga, aku ini memang bersalah. Meskipun aku tetap ingin Cinta menjadi anak aku. Halo sayang. Halo, Nan. Tiara ngundang Cinta ke acara ulang tahunnya. Apa perlu kita datang? Iyalah sayang, kita harus datang supaya kita juga bisa lihat keadaannya Sarah. Ya udah, kalau gitu sekalian kamu jalan pulang tolong beliin kado ya buat Tiara, sekalian buat Cinta juga. Iya sayang, oke. Oh iya sayang, tolong sekalian beliin kado buat anaknya Anissa ya. Apa? Anaknya Anissa? Iya, anaknya dia yang laki-laki itu yang dari kampung. Ya udah, makasih ya. Cinta belum ngantuk? Belum, Ma. Mau main sama Aska. Halo dua perempuan cantiknya Papa. Tuh, Papa bawa apa nih? Akhirnya aku beliin boneka teddy bear. Aku samain buat Cinta, buat Tiara, dan buat anaknya Anissa. Bilang apa sama Papa? Makasih, Papa. Sama-sama cantik. Yeay, baby bear. Ya udah Nan, yang satu aku kasih buat Anissa ya. Bentar ya sayang. Ini punya Cinta. Yeay. Syukurlah kalau Safira udah gak khawatir lagi sama Anissa. Anissa! Anissa! Iya, Bu. Ada apa, Bu? Iya Mbak, ada apa? Bilang aja nanti kita kerjain. Gak ada apa-apa kok. Saya cuma mau kasih sesuatu sama kamu. Boneka, Bu? Iya. Ini buat anak kamu yang di kampung. Gimana? Kira-kira anak kamu bakalan suka nggak ya? Dia pasti suka, Bu. Itu buat anak saya, Bu. Iya bener kan, ini buat anak kamu. Alhamdulillah.
Dari dulu saya memang ingin membelikan boneka seperti itu buat anak saya, Bu. Tapi ya memang belum kesampaian. Syukurlah kalau gitu. Kebetulan tadi Kinan itu beliin mainan buat Cinta. Terus saya pikir kenapa nggak sekalian aja buat beliin anak kamu yang di kampung. Makasih, Bu. Padahal Ibu nggak usah repot-repot seperti ini. Enggak kok, sama sekali nggak ngerepotin. Lagian kan kalian tuh udah baik banget sama saya, sama Kinan, sama Cinta juga. Jadi kayaknya hadiah ini nggak ada apa-apanya buat kalian. Oh ya, saya minta alamat kamu langsung yang di kampung ya. Nanti biar saya kirim, biar atas nama kamu langsung, palingan sehari juga sampai kok. Ayo teh, tulis alamatnya. Nanti kasih ke Mbak Safira. Mbak, makasih ya kan udah baik banget sama teteh saya. Sama-sama Azizah. Ini alamat Ibu. Ya udah, nanti saya langsung kirim ya. Terima kasih banyak, Bu. Tuh kan teh, Mbak Safira itu baik banget. Alhamdulillah, sekarang semua orang yang ada di rumah ini baik banget sama kita. Iya, alhamdulillah, Zah. Sayang mama kangen banget sama kamu. Hai, cantik. Fatir. Anak ganteng mama. Hai sayang. Hei, kamu. Mama kangen banget loh sama kamu sayang. Ya ampun anak mama kok udah gede ini. Udah dong, Sarah. Udah. Jangan nangis depan anak-anak, kan gak baik. Malu sama Tiara, malu sama Fatir. Oh iya, sayang. Besok ulang tahunnya Tiara, jadi aku minta kamu dandan yang cantik, yang rapi. Aku mau pakai. Iya, nanti pakai baju. Ya, dandan yang cantik, yang rapi. Aku nggak mau orang curiga. Oke? Bisa kan? Permisi, permisi, paket. Ada apa bang? Ini ada paket, Dek. Paket? Iya, paket. Emangnya dari siapa bang? Mas, paket dari siapa? Ini Bu, paket dari Jakarta yang ngirim Anissa. Anissa? Dari ibu ya Nek? Iya kali. Ini di tanda terima dulu ya Bu. Pegang dulu ya. Kira-kira isinya apa ya? Nah, Bu. Kasih. Oke, permisi ya Bu. Iya. Yes! Aku dapat teddy bear! Yes! Aku dapat teddy bear! Yeay! Nek, lihat nih. Ibu gak lupa kan sama aku? Buktinya, ibu beliin aku ini. Nenek itu salah. Ya, gak kayak yang nenek bilang. Anissa kirim barang ginian. Ini kan mahal. Aska, nenek kasih tahu ya. Seharusnya ibu kamu ya nggak perlu ngirimin kayak begituan. Mainan apa itu? Harusnya ngirimin uang buat makan sama sekolah. Ntar kalau kamu lapar, kamu gigitin tuh boneka sampai kenyang ya. Yeay! Aku dapat teddy bear. Nanti aku bakal peluk-peluk jadi anget. Kayak aku memeluk ibu. Terus juga nanti bakal aku ajak main. Yes! Oh iya, aku main segala. Anissa udah ngirimin teddy bear. Ini kan pasti harganya mahal. Udah banyak duit dia.
Gimana Pak? Bapak udah dapat informasi apa aja? Jangan bilang Bapak nggak dapat apa-apa. Aku udah ngasih banyak uang sama Papa. Iya. Oh ya, Nyonya Sarah masih dikurung di kamarnya. Kerjaannya setiap hari nangis. Tapi besok Nyonya Sarah sudah boleh keluar kamar. Karena anaknya Non Tiara kan besok ulang tahun. Jadi Nyonya Sarah diminta untuk menjamu tamu-tamunya. Makanya Bos Bima nggak mau semua orang curiga kalau Bos Bima tuh udah menyiksa Nyonya Sarah. Ulang tahun Tiara. Dia anakku. Tapi aku nggak tahu hari ulang tahunnya. Bapak macam apa aku ini? Alvaro, besok lo jangan macam-macam. Jangan pernah lo datang ke acara itu. Lo tahu sendiri kan bagaimana Bos Bima? Kalau lo yang nggak dipukulin, sudah aku pastiin. Nyonya Sarah yang akan dihajar sama Bos Bima. Lo nggak mau kan lihat Nyonya Sarah mengap-ngap? Ciumin aja terus sampai kenyang tuh boneka. Nggak usah makan sekalian. Aska, daripada kamu main boneka nggak jelas, mendingan kamu teleponin ibu kamu minta kirimin uang, jangan boneka. Ya, buat makan sama sekolah. Minta uang bilang sama ibu. Teh, ada telepon? Bu Nunung atau Aska ya? Udah angkat aja dulu Teh. Assalamualaikum. Halo Bu. Aska. Bu, makasih ya bonekanya. Aku suka banget sama bonekanya. Alhamdulillah udah nyampe ya bonekanya. Ibu seneng kalau Aska suka. Bu, aku kangen banget sama Ibu. Sama nak, Ibu juga kangen sekali sama Aska. Bu, Ibu mendingan pulang daripada kerja di rumah orang, jauh lagi dari rumah. Dede Naila kan juga nggak ketemu. Ini lama banget. Anissa, kamu ingat nggak? Aska itu butuh makan sama sekolah, butuh biaya. Kapan kamu kirimin uang? Kamu aja masih ngutang sama ibu loh. Sekolah ibu yang biayain. Kapan kirim? Emang kamu pikir biaya sekolah tuh murah? Mahal di sini. Iya Bu, nanti kalau aku udah gajian, aku akan kirim uang ke Ibu. Daripada kamu ngirimin boneka yang nggak jelas ya, lebih baik kamu ngirimin Aska itu uang buat makan sama sekolah. Itu bonekanya dari majikanku Bu. Apa? Majikan kamu ngirimin boneka? Luar biasa banget ya. Majikan kamu baik banget sama kamu. Udah kamu kasih apa majikan kamu? Astagfirullahaladzim. Alah, dasar perempuan gak tau malu. Ibu tau persis deh. Nanti gak boleh ngomong itu sama Ibu. Ibu pulang aja, ya. Ibu kamu tuh gak bakalan pulang. Percuma kamu nyuruh dia pulang. Ibu kamu tuh betah tinggal di sana, di rumah orang kaya yang gede. Makanya kamu ditinggalin sama ibu kamu. Nenek udah tahu kok. Buktinya Naila aja dijual sama ibu kamu, dibilangnya diculik. Nah sekarang kamu ditinggalin sama ibu kamu. Kenapa nenek ngomong kayak gitu? Emang kayak gitu kenyataannya. Kamu lihat aja, ibu kamu itu gak bakalan pulang. Ibu kamu betah di sana, di rumah orang kaya. Terus bentar lagi ibu kamu tuh bakal kawin sama cowok, ya kamu ditinggalin. Dan bentar lagi Aska itu jadi yatim piatu. Enggak, nenek pasti bohong. Nenek gak bohong Aska, buktinya ibu kamu sampai sekarang gak pulang-pulang. Tanya sama ibu kamu. Bu, apa bener Bu? Semua yang diomongin nenek? Ibu, apa bener ninggalin aku? Ibu, nggak kayak gitu kan? Aku kan anak ibu. Iya kan Bu? Enggak Aska, enggak ya. Itu semua yang nenek omongin itu enggak bener sama sekali. Aska jangan percaya. Kalau gitu, ibu harus pulang. Buat buktiin kalau omongan nenek itu salah. Hei Aska,
Omongan nenek itu gak pernah salah. Ibu kamu gak bakalan pulang. Lihat aja, kamu ya bakal jadi anak yatim piatu. Percaya kata nenek. Ibu pasti pulang. Sini handphone nenek. Bu, Ibu kenapa bicara seperti itu sih, Bu? Nangis itu, nangis. Ibu kamu gak bakal pulang. Aska itu bukan anak yatim piatu, Za. Ada aku ibunya. Teteh sabar ya, Teh. Teteh tahu sendiri kan, Bu Nunung itu orangnya kayak gimana. Jangan diambil ke hati. Nanti Teteh telepon lagi Aska dan jelasin semuanya. Enggak, Za. Teteh mau pulang aja. Di sini udah nggak ada yang bisa Teteh harapkan lagi. Naila juga nggak ketemu-ketemu. Teteh mau hidup sama Aska aja. Anak Teteh satu-satunya sekarang yang masih ada. Teteh nggak mau sia-siain itu. Teteh, Bu Nunung itu cuma pengen uang. Nanti kalau udah gajian, kirim aja uang. Pasti Bu Nunung juga pasti diem. Mungkin buat Bu Nunung alasannya cuma uang. Tapi buat Teteh bukan itu. Teteh mau pulang. Teteh mau hidup sama anak Teteh. Anak Teteh yang masih ada. Teteh nggak mau sia-siain itu. Udahlah, Za. Semua ini tuh sia-sia. Teteh mau bilang sama Bu Safira sekarang. Teh. Teteh. Cinta gambar apa sih? Orang. Coba diwarnain dong ininya. Coba pakai yang warna mana? Cinta sukanya warna apa? Bu. Ya, Nisa. Saya mau minta izin Bu, saya mau keluar dari pekerjaan saya. Loh, kenapa? Saya mau pulang kampung aja, Bu. Mau ngebesarin anak saya yang laki-laki di kampung. Baguslah Anissa mundur secara sukarela. Aku jadi nggak perlu repot-repot lagi ngurusin masalah si Cinta. Saya rasa pencarian anak saya yang di sini itu buntu, nggak ada jalannya. Daripada saya membuang-buang waktu saya, fokus di sini, sementara anak saya yang laki-laki sangat membutuhkan saya. Saya nggak mau buang-buang waktu saya, Bu. Saya mau bersama dengan anak saya aja di kampung. Bibi nggak boleh pergi. Apa mungkin ini yang dinamakan naluri seorang anak? Cinta nggak mau ditinggalin Anissa. Kalau aku izinkan Anissa pergi, bagaimana dengan Cinta? Dia pasti sedih. Aku tahu, selama ini aku mati-matian menjauhkan Cinta dari Anissa. Tapi kalau melihat hal ini, melihat Cinta sedih karena Anissa akan pergi, aku nggak sanggup. Aku nggak bisa ngelihat Cinta hancur hatinya dan sedih. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan sekarang? Bibi dan dia jangan pergi. Non. Anissa. Iya, Bu. Tolong kamu batalin niat kamu untuk keluar dari rumah ini ya. Kamu boleh pulang ke kampung dan bertemu dengan anak kamu. Tapi tolong, jangan keluar dari sini. Enggak, Bu. Tekad saya udah bulat. Saya mau keluar aja. Kasihan anak saya yang di kampung nggak dapat perhatian dari saya.
Sayanya malah sibuk-sibuk di sini nyari sesuatu yang nggak pasti. Gimana kalau kamu bawa anak kamu yang di kampung untuk tinggal di sini dan sekolah sama Cinta? Maksudnya, Bu? Ya, anak kamu sekolah sama Cinta. Dan biar saya yang bayar semuanya. Makasih, Bu. Anissa kamu gak perlu kayak gini. Ya. Ibu emang baik sekali. Ibu ini seperti malaikat yang diturunkan Tuhan untuk saya dan anak saya. Makasih, Bu. Iya, Anissa. Maksud Safira apa sih? Kok bisa kayak gitu? Ya udah sekarang kamu siap-siap ya. Nanti saya suruh supir buat anterin kamu supaya kamu cepat balik ke sini. Ya. Cinta, Bibi cuma pergi sebentar. Ya, jemput anak Bibi terus ke sini lagi sebentar ya. Iya, Bi. Ma, kita ke kamar yuk. Cinta ngantuk. Ayo sayang. Dasar drama. Bisanya cuma nangis supaya bisa dikasihanin. Basi. Ini nggak bisa dibiarin. Oh, pinter. Sini sayang. Cepet banget sih anak mama boboknya. Safira. Ya, Ma. Kamu tuh sadar gak sih apa yang baru aja kamu lakukan? Dulu tuh kamu suruh saya ngusir Anissa. Tapi sekarang malah kamu tahan. Malah justru kamu suruh bawa anaknya yang laki-laki itu ke sini dan kamu mau bayarin uang sekolah dia. Kamu tuh di mana? Kamu tuh sadar gak sih? Kalau Anissa pergi, semua masalah kita udah selesai. Ma, itu Cinta yang mau, Ma. Oh, jadi sekarang kamu udah mulai merasa bersalah ya? Asal kamu tahu aja ya, Safira. Rasa bersalah kamu itu gak akan menolong kamu. Justru akan membawa kamu ke dalam masalah baru. Mama kenapa kok cemberut gitu sih? Mama gak ngerti deh sama istri kamu. Istri kamu tuh gimana sih? Anissa mau ngundurin diri kerja dari sini. Dan mau pulang kampung. Bukannya itu bagus? Dari awal kan Safira yang minta-minta dia untuk pergi. Bahkan dia minta Mama ngusir dia. Tapi sekarang apa yang dia lakukan? Emangnya Safira ngomong apa, Ma? Safira tuh gak ngizinin. Dia malah minta untuk Anissa tinggal di sini dan bawa anak yang dari kampung untuk tinggal di sini dan mau sekolah di sini. Coba. Safira suruh Anissa dan anaknya tinggal di sini. Menurut Mama mungkin itu satu kesalahan. Tapi buat aku, justru ini kemajuan. Artinya Safira udah mulai bisa berdamai dengan keadaan. Ma, udahlah Ma. Biarin Safira melakukan apa yang dia mau. Yang penting sekarang Safira bahagia. Kan dulu juga Mama yang bilang, kita itu harus baikin Anissa supaya dia gak curiga sama kita, ya kan? Enggak, Kinan. Kali ini situasinya beda. Kalau anaknya Anissa tinggal di sini, itu akan lebih sulit untuk kita ngendalin keadaan. Dan ini nggak akan berhenti sampai di situ, Kinan. Karena sekarang istri kamu sudah mulai merasa bersalah dan itu berbahaya. Mah, udah Mah.
Mama sekarang tenang aja, jangan terlalu khawatir. Mama tuh sekarang overthinking, terlalu takut apa yang belum terjadi. Udah Mama tenang, gak apa-apa. Biarin Anissa bawa anaknya ke sini, nanti masalah kedepannya biar Kinan yang urus, ya. Wah, Teteh udah rapi nih. Jadi jemput Askanya. Iya Zah, Bu Safira mengizinkan Aska untuk tinggal di sini. Bahkan dia bilang nanti dia yang mau bayarin biaya sekolah Aska. Serius Teh? Ya ampun, Mbak Safira itu tuh bener-bener baik ya. Benar. Kamu benar banget. Terus sekarang Teteh disuruh pakai mobilnya dan diantar sama supir. Iya Zah. Bener-bener luar biasa ya Zah. Benar kata kamu, ternyata Bu Safira itu berhati mulia. Teteh jadi makin nyesel kalau dulu tuh Teteh pernah nuduh yang enggak terhadap dia. Syukurlah kalau Teteh udah sadar. Ya udah, sekarang Teteh berangkat ya. Teteh mau jemput Aska. Kalau Aska tinggal di sini kan, Teteh jadi bisa lanjutin lagi cari Naila tanpa harus merasa khawatir. Jadi pikiran Teteh nggak bercabang. Iya Teh, kita harus bersyukur sama Allah karena kehidupan kita sekarang lebih baik. Sayang, kamu mikirin apa sih? Nah, aku udah bilang, kamu gak boleh banyak pikiran. Nan, rasanya semua yang kita lakuin untuk Anissa itu kayaknya nggak akan bisa menghapus semua perbuatan aku sama dia. Sayang, terkadang dalam menghadapi masalah, kita harus melihat masalah itu dari sudut pandang lain, dari perspektif lain. Kamu tahu kan, cinta itu punya penyakit serius. Setiap bulan dia harus transfusi darah, dan itu butuh biaya besar. Dengan keadaan materi Anissa seperti itu, apa dia sanggup bayar biaya rumah sakit? Secara nggak langsung ya, itu berarti cinta nggak akan bisa selamat. Mungkin cinta bisa meninggal. Nan, aku nggak mau ya dengar kamu ngomong kayak gitu. Aku bakal ngelakuin apapun demi cinta. Sampai titik darah penghabisan. Aku bakal ngelakuin apapun buat cinta. Aku tahu, sayang. Aku tahu. Tapi semua yang terjadi di dalam hidup ini, itu atas izin Allah. Bahkan, tetes embun yang jatuh dari selai daun, itu juga atas izin Allah. Mungkin, kenapa kita dipertemukan dengan cinta, itu adalah rencana Allah. Allah ingin menolong cinta melalui tangan kita. Ya tapi Nan, tadi Mama marah karena Anissa mau bawa anaknya ke sini. Udah ya sayang, kamu gak usah pikirin Mama. Yang jelas aku bangga sama kamu karena kamu udah melakukan hal baik. Biarkan Anissa di sini tinggal sama Cinta dan anak laki-lakinya. Mungkin dengan itu dia bisa hidup tenang dan melupakan anak yang hilang. Aku gak butuh boneka. Aku butuhnya ketemu sama ibu. Aska, nenek kan udah bilang, ibu kamu gak bakal datang. Jangan berharap ibu kamu bakal datang. Mendingan Aska kita tidur. Aku gak mau. Aku maunya ketemu sama ibu. Dia anak ya. Ngarepin banget sih ibu kamu datang, gak bakal datang. Suara apaan sih? Itu mobil bagus banget. Siapa yang datang pakai mobil bagus kayak gitu? Anissa. Itu si Anissa. Itu ibu. Ibu. Aska? Aska?
Ibu, anak ibu baik-baik aja kan? Iya, Bu. Tapi tadinya aku sedih. Cuma sekarang aku nggak sedih lagi. Kan ibu udah dari sini. Aska, Bu. Ibu naik mobil ini. Bagus banget mobilnya. Mobil siapa ini? Mobil majikan saya, Bu. Diizinin kamu sama majikan kamu naik mobilnya? Majikan saya yang menyuruh pakai mobilnya dan diantarkan sama Pak Yanu. Ini Pak Yanu, Bu. Kenapa? Ibu akan tinggal di sini sama aku kan? Enggak, Nak. Ibu nggak tinggal di sini. Tapi ibu akan bawa Aska ikut ibu ke Jakarta. Yes! Yes! Aku tinggal sama ibu. Maksud kamu apa sih? Majikanku mengizinkan aku untuk bawa Aska kerja. Jadi Aska tinggal di sana, Bu. Jadi sambil kerja aku bisa tetap ngurusin Aska. Dan kasihan Aska kalau misalkan jauh terus dari aku. Aska juga bukan anak yatim piatu kan, Bu. Dia masih ada ibunya. Jadi ya wajar kalau dia ikut sama aku untuk bisa ikut nemenin aku kerja di Jakarta, Bu. Pak Yanu, sebentar ya Pak. Saya ambil barang anak saya dulu. Baik, Bi. Tenang saja. Iya, Aska. Yuk. Kayaknya nasib si Anissa udah berubah. Aku nggak boleh diem aja. Masa cuma dia yang hidup enak di Jakarta, sedangkan aku begini-begini aja di sini. Bentar ya Pak. Iya. Anak gua sekarang udah 2 tahun. Tapi gua nggak tahu apa-apa soal dia. Fotonya aja gua nggak punya. Evinya Sarah mana ya? Tiara, kamu anak papa, nak. Papa hanya bisa lihat kamu lewat foto. Aku tahu kamu cinta sama aku, Sarah. Aku tahu. Kamu jaga anak kita dari laki-laki itu, Sarah. Harusnya kita tinggal bersama-sama, Sarah. Aku sendirian di sini, Sarah. Bima. Lihat aja. Gua akan rebut Sarah dan Tiara dari tangan lo, Bima. Gua akan bawa jauh Sarah dan Tiara dari lo, Bima. Dasar perempuan gak tahu malu. Bisa-bisanya dia tidur nyenyak dan nyaman seperti ini.
Sedangkan aku tiap malam gak bisa tidur karena aku dihantui bayang-bayang laki-laki bajingan itu. Alvaro, laki-laki yang masih berkeliaran bebas di luar sana. Say. Dasar gak punya hati. Apa belum cukup selama ini dia nyakitin aku? Setiap hari ada aja ulahnya buat bikin aku sengsara. Dah nih semua baju, buku, mainan naskah udah ibu masukin ke tas ya. Iya, yuk. Oh iya Bu, boneka teddy bearnya lupa dibawa. Aku nggak mau dia ketinggalan. Ya, sini, masukin sini. Ya, nih, aku masukin ke tas. Yuk, kita berangkat ya, Aska. Ayo, Aska, kita jalan. Ibu mau kemana? Mau ikut? Nggak mungkin dong, Bu. Aska kan akan tinggal sama aku di rumah majikanku. Loh, itu kan urusan kamu, Anissa. Pokoknya ibu mau ikut kemanapun Aska pergi. Tapi majikanku cuma taunya aku bawa Aska, Bu. Aku nggak bilang kalau ibu juga ikut, belum tentu diizinin dong sama mereka. Ya, pokoknya ibu harus ikut kemanapun Aska pergi. Titik. Yuk, Aska. Ayo sini. Tunggu dulu. Ayo, Aska. Ayo, Aska. Ibu tunggu, ibu jangan begitu dong, Bu. Aku itu kan kesana kerja, bukan liburan. Nggak bisa bawa-bawa orang seenaknya. Apa? Ibu nggak salah dengar? Ngajak-ngajak orang. Jadi ibu udah nggak dianggap ibu mertua kamu lagi, Anissa. Kamu udah nganggap ibu ini orang lain. Kamu mau menghilang dari kehidupan ibu, iya? Mentang-mentang kamu udah bisa cari duit sendiri. Ibu tahu kok. Ibu dulu suka marah-marahin kamu. Ibu dulu suka maki-makiin kamu. Ini kan balasan kamu ke ibu. Ya kan? Kamu balas dengan cara seperti ini. Satu-satunya yang ibu punya itu udah gak ada. Anak ibu udah mati. Ibu udah gak punya siapa-siapa lagi. Gak ada. Satu-satunya yang ibu punya sekarang ini Aska. Tapi apa? Kamu mau ambil Aska dari ibu. Punya siapa sekarang ibu? Gak ada siapa-siapa. Sendirian ibu, sendirian. Kamu mau bikin ibu mati kesepian di sini. Oh, gak ada siapa-siapa yang liatin ibu. Gak ada. Bu, bukan kayak gitu, Bu. Enggak, sama sekali enggak, Bu. Gak usah pura-pura depan ibu, Anissa. Gak usah. Seharusnya kamu paham dong apa yang ibu rasakan. Kamu kan sama ibu sama-sama, kita pernah kehilangan anak. Tapi ini apa? Kamu ambil Aska juga dari ibu. Satu-satunya yang ibu miliki kamu ambil juga. Nggak akan. Ibu nggak akan tinggal diam, nggak akan. Ibu akan ambil Aska gimana pun caranya. Habis kamu tinggalin ibu, terus kamu pergi lagi sama laki-laki yang kaya itu, ya kan? Astagfirullahaladzim, Bu. Ibu tuh kenapa sih, Bu, selalu nuduh aku yang enggak-enggak? Mobil itu dipinjemin sama majikan aku yang perempuan. Bukan laki-laki. Itu kan kata kamu. Bisa aja kamu bohongin ibu, ya kan? Untuk apa aku bohongin ibu? Kalau gitu, buktiin ke ibu. Kalau kamu nggak pintar berbohong, buktiin ke ibu. Kalau kamu di Jakarta itu kerjanya halal. Udahlah, Bu. Semakin lama ibu bicara semakin ngaco.
Aku nggak enak udah ditungguin sama supirnya. Aku harus cepet-cepet berangkat sekarang. Ayo, Aska. Yuk. Aska, pergi, Aska. Aska, tunggu. Aska. Aska masuk ke dalam mobil ya. Iya. Aska, sini. Sini, Aska. Sini. Ibu apa sih, Bu? Lepasin. Bu, udah dong, Bu, kasihan Aska, Bu. Enggak, Aska tetap sama ibu di sini. Kalau Aska pergi, ibu juga ikut. Tapi kalau Aska nggak pergi, ibu juga nggak pergi. Nggak mau. Aku maunya ikut sama ibu. Udah tuh kan, Bu. Biarin aja dong Aska ikut sama aku, Bu. Enggak, ibu nggak mau. Ibu nggak mau ya Aska itu dirawat sama kamu dari uang yang nggak jelas asal-usulnya. Biar Aska ibu yang rawat. Saya kerja kok di Jakarta, saya kerja keras. Uang halal. Kalau kamu benar-benar kerja pakai uang yang halal, kenapa ibu mau ikut ke Jakarta? Kamu takut? Ibu nanti akan lihat kalau benar-benar omongan kamu, ibu bakal pulang lagi. Tapi kalau kamu bohong, ibu akan bawa Aska. Udah, yuk sini yuk Aska yuk. Iya. Sini, enggak, sini. Oh, maaf, saya lancang. Nggak ada salahnya jika mertuanya dibawa dulu. Biar yakin kalau Anisanya kerja di Jakarta. Tuh, sama supirnya aja boleh. Baik Bu, ayo kita berangkat sekarang. Ayo Aska masuk mobil. Tolong dibawain ya. Bu, Ya. Anissa udah sampai. Saya mau bilang makasih sama ibu karena udah ngizinin keponakan saya untuk tinggal di sini. Saya dan teteh saya sangat bersyukur punya majikan yang seperti ibu yang baik banget. Siapa perempuan itu? Itu kan mertuanya teteh. Ngapain dia ikut ke sini? Aku udah bilang sama Kinan, orang-orang miskin seperti mereka, kalau dikasih hati, minta jantung. Sekarang dia bawa mertuanya. Bukan nggak mungkin besok dia bawa saudara-saudaranya yang lain buat tinggal di sini. Lama-lama rumahku jadi tempat penampungan orang miskin. Bu, saya benar-benar nggak tahu kenapa dia ikut ke sini. Saya akan bicara sama dia dan minta dia untuk pulang. Permisi ya, Bu. Pak Yanu, makasih banyak. Sama-sama Mbak, saya ke dalam dulu ya, mau bikin kopi. Iya. Rumahnya gede banget. Ini sih rumahnya gede banget. Ibu ngapain datang ke sini? Emang ada yang izinin ibu untuk ikut sama teteh sama Aska? Teteh kenapa bawa Nunu ke sini? Keluarga ini memang baik, tapi nggak seharusnya kita manfaatin mereka. Aziza, Teteh itu terpaksa. Ini kalau nggak dibawa ke sini, Asa nggak diizinin pergi sama Teteh. Teteh harus gimana? Teteh nggak ada pilihan. Bu, sekarang ibu tahu kan teteh kerja di mana? Kita sama-sama kerja di sini, Bu. Ibu udah puas kan? Lebih baik sekarang ibu pulang. Ini anak kecil kurang ajar banget ya. Anissa, adik kamu nih. Berani banget usir ibu. Ibu nggak mau pergi. Ibu tahu kok ini rumah siapa? Rumah kalian kan? Sekarang pertanyaan ibu, udah berapa laki-laki kaya yang kalian bohongin? Berapa? Kami tuh cuma pembantu di sini, Bu. Jadi ibu jangan mikir yang aneh-aneh. Alah,
nggak usah bohongin ibu ya. Ibu ini banyak pengalamannya. Dan ibu tahu betul perempuan macam mana yang bisa langsung cepat dapetin laki-laki kaya. Terus dapetin rumah segini gedenya. Udah deh, nggak usah bohongin ibu. Sekarang coba pakai otak. Hari gini mana ada sih majikan yang mau nganterin terus pakai mobil mewah sama pembantunya? Mana ada. Sekarang ibu akan pastiin kenapa majikan kalian itu sayang banget sama kalian. Kenapa? Aku cari Aska dulu ya ke dalam. Wah, tahu gitu dari dulu ibu datang ke sini. Aska, gimana gede ya di belakangnya tadi ya? Pantesan kalian berdua betah tinggal di rumah segede gini. Ini jangan-jangan kalian berdua itu pembantu spesial, ya kan? Udah deh, ibu mendingan diem. Sebelum yang lain tuh denger. Kenapa? Biarin aja pada denger. Emangnya orang ngomong dilarang di sini? Iya. Udah deh, mendingan ibu sekarang pergi. Kamu tuh kuping kamu udah saya bilang berkali-kali sama kamu, saya nggak akan pergi sebelum saya tahu apa yang terjadi di rumah ini. Ya tapi kalau kalian berdua tetap maksa ibu pergi dari sini, ya ibu bakal pergi. Tapi ibu pergi nggak sendiri. Ayo Aska, ikut nenek. Ayo. Ibu, Ayo, ibu, udah, enggak, biar saya coba bicara nanti sama majikan saya. Nah gitu dong dari tadi. Saya akan coba bicara supaya dia mengizinkan ibu untuk tinggal di sini. Tapi Teh, Aziza, biar Teteh yang bicara, Teteh yang akan coba bicara sama Bu Safira. Udah ini urusan Teteh, udah. Nah sekarang kita semua masuk ke dalam. Ayo masuk. Yuk. Ibu mau kemana? Tunggu di... Aduh, anak mama pinter banget sih gambarnya. Gambar apa sih itu? Orang. Orang apa? Kasih warna dong. Anissa? Itu anak kamu yang kamu bilang? Iya Bu, ini Aska. Oh, Aska. Aska, kok namanya kayak mainan cinta? Aska. Cinta? Kalian saling kenal? Ini Aska, Mama. Rahasia itu. Oh, rupanya Cinta kasih nama mainan itu dari nama Aska ini. Aska, yuk main. Ini anaknya Anissa yang katanya di kampung. Tapi kok kayak udah kenal sama Cinta? Papa, ini Aska, Pak, yang rahasia itu. Iya. Pak, Bu, sebelumnya saya minta maaf. Jadi waktu saya jemput Aska ke rumah, ibu mertua saya memaksa untuk ikut ke sini. Kalau enggak, saya nggak diizinkan untuk membawa Aska. Ibu mertua? Betul. Saya minta izin 1 atau 2 hari saja untuk ibu mertua saya bisa tinggal di sini dulu sementara. Nanti setelah itu dia akan kembali lagi ke kampung. Karena kalau saya suruh dia pulang sekarang, dia mengancam akan membawa Aska untuk pergi sama dia juga. Enggak, Aska nggak boleh pergi. Aska di sini aja sama Cinta. Papa, Aska di sini aja sama Cinta ya. Iya sayang, gak apa-apa. Udah Gi, main sama Aska dulu sana. Aska, ayo main. Yuk. Jadi gimana, Nan? Kasian Cinta kalau Askanya udah pergi lagi.
Iya Bu, Pak. Saya mohon hanya 1 atau 2 hari saja. Nanti setelah itu saya akan mengantarkan ibu saya pulang. Iya, yaudah nanti saya bicara sama Mama. Makasih Pak, makasih Bu. Anissa, saya nggak suka kamu kayak gitu. Jangan pernah merendahkan diri kamu sendiri di hadapan orang lain. Karena kita semua sama-sama manusia. Gak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Ya? Baik Pak, Bu. Permisi. Lama banget sih si Anissa. Minta izin kok kayak begini. Ibu tuh ya, udah maksa, gak sabaran lagi. Ya gak sabar lah. Bu, saya minta maaf. Saya udah nyuruh ibu ini untuk pulang, tapi dia nggak mau. Tapi ibu jangan khawatir. Ibu ini hanya untuk nganterin Aska aja dan akan langsung pulang. Dan saya pastikan saya akan mengantar ibu ini langsung ke terminal. Wah, ini pasti putra mahkota rumah ini. Pantesan si Anissa betah. Oh, dan yang ada di dekatnya ini pasti ratunya. Aku harus pura-pura sopan dan hormat sama mereka. Ibu, kenalin Bu. Saya Ibu Nunung. Saya mertuanya Anissa, Bu. Saya mau ngucapin terima kasih banyak sama Ibu. Ibu benar-benar berhati malaikat. Ibu udah ngizinin cucu saya tinggal di rumah Ibu yang gede begini. Bahkan Ibu sekolahin cucu saya. Saya nggak nyangka, Bu. Di zaman sekarang masih ada orang yang berhati malaikat seperti itu. Dari tampilannya aku bisa langsung tahu kalau orang ini licin seperti belut. Dia juga iblis bermuka 2. Kalau aku suruh dia pergi sekarang, itu nggak akan menyelesaikan masalah. Karena orang seperti ini, dia akan terus mencampuri kehidupan Anissa dengan segala rencana-rencana busuknya. Azizah, kenapa ibu ini disuruh pergi langsung? Jangan, kasihan capek. Mendingan suruh istirahat sini dulu. Tuh kan. Kamar kamu kan gede. Bisa lah bareng-bareng tidur di situ. Masuk aja dulu ya. Ya ampun. Saya nggak tahu harus bilang apa lagi sama Ibu. Saya cuma bilang terima kasih sama Ibu. Ya Aziza, yang punya rumah aja ngizinin. Kamu lagi. Makasih ya Bu ya. Iya Bu. Yaudah ya Bu, ikut saya. Bawain tas ya Bu. Silakan. Makasih ya Bu. Yuk, Makasih, Bu. Iya, mari. Syukurlah, Mama ternyata nggak ngusir ibu itu. Ma, tunggu dulu, Ma. Mama yakin perempuan itu datang ke rumah kita bukan cuma mau nganterin cucunya, tapi ada maksud lain, Kinan. Maksud Mama apa sih? Pokoknya selama perempuan itu ada di rumah kita, kamu dan Safira harus bersikap biasa aja sama Anissa dan anaknya. Jangan bersikap lebay. Nanti kalau bersikap berlebihan, perempuan itu malah curiga. Pokoknya bersikap biasa aja, yang wajar aja. Jangan sampai perempuan itu tahu terlalu banyak. Nanti dia juga cepat pulang. Iya, Ma. Hah? Mana ada orang ngasih pembantu kamar sebagus gini. Terus pembantunya diizinin pakai mobil sama supir segala buat jemput anak. Nah, ini sih pasti ada yang gak beres. Ibu tuh gak sopan ya. Beraninya datang ke rumah orang padahal gak diundang. Untung Bu malah baik ngizinin ibu nginep di sini. Udah ya, pokoknya ibu jangan cari masalah di sini. Pulang juga jangan ninggalin masalah. Apa? Ini anak kurang ajar banget ya? Saya bikin masalah. Jelas-jelas majikan kamu itu yang bikin masalah, bukan saya. Kamu lihat aja, majikan kamu itu penuh dengan masalah. Mikir dong, mana ada sih hari gini ngasih pembantu semua fasilitas yang mewah seperti ini sampai anaknya disekolahin? Mana ada? Pakai otak dong. Ini nih, butuh. Gak usah mulai deh.
Ibu tuh nggak tahu siapa mereka. Saya udah kerja di sini bertahun-tahun. Mereka tuh orang-orang baik kok. Kamu bilang kayak gitu baik? Atau jangan-jangan anak Bu Mala yang ganteng tadi yang di depan pintu itu ada main sama Anissa. Makanya Bu Mala pada baik semuanya sama kalian, ya kan? Astagfirullahaladzim. Ibu kok tega sih ngomong kayak gitu? Mereka tuh orang baik. Mereka udah kasih aku sama Tete tuh kerjaan, tempat tinggal, makan, sama gaji. Soal fasilitasnya itu wajar lah, Bu. Udahlah, Ibu jangan curiga yang aneh-aneh. Pokoknya Ibu jangan cari masalah. Kalau sampai Ibu cari masalah, aku sendiri yang akan nyeret Ibu pergi dari sini. Terserah. Nanti semuanya akan terungkap. Biar kamu lihat pakai mata kepala kamu sendiri. Capek. Aduh. Terserah deh kamu mau ngomong apa ya. Pokoknya Ibu mau nyantai-nyantai di sini. Aduh, ini mana sarapannya? Lama bener sih. Hari ini anaknya Bos Bima tuh ulang tahun. Jadi gue mesti cepet nyampe ke rumahnya buat bantu-bantu. Iya Pak, aku siapin dulu ya. Udah cepetan. Iya Pak ya. Bapak harus ingat. Bapak harus cari info sedetil-detilnya di pesta itu, Pak. Ingat, Pak. Aku udah kasih uang Bapak. Alvaro, lo pikir gua bakal peduli dengan duit yang udah pernah lo kasih sama gua? Dengar ya, semuanya akan lebih gampang kalau lo bisa ngelupain mantan pacar lo itu. Ngerti lo? Susi, lo ajarin anak lo ini. Kasih tau ke dia kalau gua nggak pernah peduli dengan kehidupan dia. Cuma masalahnya, Alvaro udah bikin masalah besar sama Bos Bima. Lo tahu kan siapa dia? Hah? Lu, gua, dan semuanya matiin sama dia. Paham kalian? Pang, asistennya Bos Bima. Tenang ya nak ya, kamu harus sabar. Iya, halo. Pak Rahmat, tolong cariin saya badut sulap, ya. Badut sulap? Buat ulang tahun? Iya, karena tadi badut yang kita sewa tiba-tiba dia ngensel. Dan sementara Non Tiara harus tetap ada badut di pesta ulang tahunnya. Jadi saya minta tolong Pak Rahmat cariin sekarang juga, ya. Iya, oke. Mendingan kau berangkat sekarang aja. Makan di rumah bos. Kebetulan ada pesta. Badut sulap. Sepertinya gue bisa melakukan sesuatu. Halo Pak. Pak, hari ini saya izin gak kerja ya Pak? Iya Pak, saya lagi sakit. Iya, terima kasih ya Pak. Papa udah pergi nak. Udah Ma, aku juga harus pergi sekarang ya Ma. Mama mohon ya nak. Kamu jangan bermasalah sama orang yang berkuasa itu nak. Mama mohon ya nak, Mama takut. Takut terjadi sesuatu sama kamu. Iya Ma ya. Mama tenang aja.
semuanya akan baik-baik aja. Ya. Gua akan menghadiri pesta ulang tahun anak gua. Nggak ada yang bisa ngalangin. Ma, aku pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak ya. Cinta mama pilihin baju ya buat pesta ulang tahun. Iya, Ma. Cinta bagusnya pakai yang mana ya? Ini bajunya bagus-bagus semua loh sayang. Wah, pasti kamu cantik deh pakai gaun ini. Cinta mau pakai yang mana? Yang itu, Ma. Ini nih. Yang ini aja kayaknya lebih bagus deh. Gimana? Nggak mau, Ma. Jadi Cinta tetap mau yang ini? Iya. Udah, cobain dulu ya. Oh. Wah, Cinta pasti tambah cantik kalau udah pakai baju ini. Nanti tinggal pakai bandu ya. Iya, Ma. Yang ini non? Mau. Nggak mau? Ini cantik non pakai kupu-kupu. Mau? Nggak mau. Nah ini non cantik non nih. Coba ya. Ini non pakai ini. Wih, cantik banget non. Bagus, Pi. Benar. Coba sini. Pegang non. Coba muter pakai baju ini non. Pegang. Wih, cantik banget non Cinta. Pakai baju itu ya? Iya, Bi. Dan sama Bibi sini. 1, 2, 3. Muter. Lagi. 1, 2, 3. Muter. Ya Allah. Kenapa aku sampai menghayal seolah aku yang sedang bersama Cinta? Seolah Cinta adalah Nailaku yang hilang. Aku harus sadar diri. Cinta itu bukan Naila. Anissa, kamu ikut ke acara pesta ulang tahun aja ya. Ya sekarang kamu ganti baju, Ki. Iya, Bu. Permisi. Jadi Cinta mau pakai yang ini aja? Iya. Oke. Wah, anak papa bajunya bagus banget. Iya dong. Nan, kita nggak mau ngajak Aska aja. Dia pasti seneng banget loh di sana banyak mainan ya. Sayang, kayaknya nggak lazim deh kalau kita bawa anak pembantu ke pesta ulang tahun anaknya temen. Nanti neneknya bisa curiga, bisa jadi pertanyaan. Iya. Tapi Aska itu kan baru datang, Nan. Lagian juga kan ibunya ikut kita, masa dia ditinggal sih, kasihan. Kenapa nggak kita sekalian ajak dia jalan-jalan? Enggak sayang, jangan sekarang. Terlalu beresiko, aku nggak mau. Kalau kita mau baik sama Aska, nanti aja kalau neneknya udah pulang. Ya? Ayo, Ma, ganti baju. Oh iya, sampai lupa. Yaudah, ganti baju. Ganti. Sini. Ya Allah, kenapa begini? Kenapa setiap kali lihat non Cinta, aku ingat terus sama Naila? Ya Allah, di mana Naila? Aku kangen, ya Allah, kangen anakku. Naila, ini sepatu kamu. Di mana kamu, Nak? Ibu ingin sekali memakaikan sepatu ini ke kaki kamu lagi. Di mana kamu, Nak?